Sebuah kapal yang mengapung di atas air dengan membawa seluruh muatan dan perlengkapannya, maka kapal tersebut akan tenggelam pada draft atau syarat maksimalnya. Ketika kapal tersebut tenggelam pada draft maksimalnya, maka ada sejumlah air atau zat cair yang terdesak atau dipindahkan oleh badan kapal yang berada di dalam air. Hal inilah yang disebut sebagai displacement. Displacement atau berat displacement adalah berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang berada di bawah permukaan air. Berat displacement ini dalam satuan ton. Displacement juga dapat dikatakan sebagai berat kapal beserta isinya atau berat keseluruhan kapal. Berat displacement juga dikenal dengan istilah displacement tonnage yang biasanya disimbolkan dengan segitiga. Berat air yang dipindahkan oleh badan kapal tadi dapat juga dilihat dari sisi volume yang disebut sebagai displacement volume dengan simbol segitiga terbalik. Displacement volume atau volume displacement adalah volume air yang dipindahkan oleh badan kapal yang berada di bawah permukaan air. Displacement volume ini memiliki satuan yaitu meter kubik. Volume displacement dapat kita hitung dengan persamaan yaitu L dikali B dikali T dan dikali CB. Displacement volume memiliki satuan yaitu meter kubik, di mana L adalah panjang kapal dalam satuan meter, B adalah lebar kapal dalam satuan meter, T adalah draft atau syarat air dalam satuan meter, dan CB adalah koefisien blok kapal atau block coefficient. Sedangkan displacement tonnage dapat dihitung yaitu dengan persamaan displacement volume dikali dengan rho atau massa jenis. Dan kita tahu bahwa displacement volume adalah L kali B kali T kali CB, dan untuk perhitungan displacement tonnage dapat kita tambahkan atau kita kalikan dengan rho, di mana rho adalah massa jenis air atau water density dengan satuan kilogram per meter kubik atau ton per meter kubik, dengan rho air laut yaitu sebesar 1,025 ton per meter kubik atau sebesar 1025 kg per meter kubik. Dan air tawar atau fresh water, massa jenisnya adalah 1 ton per meter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya yang kedua adalah light weight tonnage dan dead weight tonnage. Kita akan lihat apa perbedaan keduanya. Light weight tonnage adalah berat kapal dalam kondisi kosong atau tanpa muatan. LWT juga dapat diartikan sebagai total berat dari komponen-komponen kapal yang tidak berubah seperti berat baja kapal, berat outfitting dan akomodasi, berat instalasi permesinan, dan berat cadangan yaitu sebesar 2 hingga 3% dari LWT. Selanjutnya, DWT atau dead weight tonnage adalah berat yang dapat ditampung oleh kapal sehingga kapal dapat terbenam atau tenggelam pada batas draft maksimalnya. Komponen-komponen dari DWT ini adalah berat bersih muatan kapal atau cargo payload, berat bahan bakar main engine, berat bahan bakar auxiliary engine, berat minyak pelumas, berat air tawar, berat bahan makanan, berat kru dan barang bawaan, dan berat tambahan atau cadangan yang biasanya sebesar 0,5 hingga 1,5% dari displacement. Nilai DWT ditambahkan dengan nilai LWT akan menghasilkan nilai displacement tonnage atau displacement tonnage sama dengan DWT plus LWT. Pada rumus sebelumnya, kita tahu bahwa displacement tonnage adalah perkalian antara displacement volume dikali dengan rho atau massa jenis. Sehingga jika dijabarkan, rumus displacement tonnage akan berubah menjadi displacement volume dikali rho sama dengan DWT plus LWT. Kemudian, persamaan displacement volume bisa kita jabarkan kembali dengan rumus yaitu L dikali B kali T kali CB dan dikali dengan massa jenis. Nilai ini adalah nilai dari displacement tonnage, itu sama dengan DWT plus LWT. Jika kita ingin mencari nilai DWT, maka kita bisa mengurangi nilai displacement tonnage dikurangi dengan LWT. Dan rumus displacement tonnage bisa kita jabarkan yaitu L kali B kali T kali CB kali massa jenis dikurangi dengan LWT. Ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai DWT. Selanjutnya, untuk mencari nilai LWT, kita bisa mengurangi nilai displacement tonnage dikurangi dengan DWT. Atau jika dijabarkan akan menjadi L kali B kali T kali CB kali dengan massa jenis kurangi dengan DWT. Persamaan ini dapat kita gunakan
untuk menghitung nilai LWT atau Like Weight Tonnage. Dari persamaan L kali B kali T kali CB kali massa jenis sama dengan DWT plus LWT, kita dapat menyimpulkan bahwa berat keseluruhan kapal yang mengapung di atas air adalah sama atau setara dengan berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang berada di bawah permukaan air. Selanjutnya yang ketiga adalah Gross Tonnage atau GT. Gross Tonnage atau GT atau disebut juga Brutto Register Tonnage adalah ukuran volume dari seluruh bagian kapal atau disebut juga isi kotor dalam satuan ton. Gross tonnage merupakan ukuran volume semua ruangan yang terletak di geladak utama atau main deck ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan volume semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas atau superstructure. Lebih sederhananya lagi, gross tonnage atau GT dapat diartikan sebagai ukuran volume dari semua ruangan tertutup di dalam kapal. Gross tonnage dapat dihitung dengan persamaan yaitu K1 dikali dengan V total, di mana V total adalah volume total semua ruangan tertutup di dalam kapal dalam satuan meter kubik. Dan K1 dapat dihitung dengan persamaan yaitu 0,2 ditambah dengan 0,02 kali log V total. Yang keempat yaitu net tonnage atau NT. Net tonnage atau NT atau disebut juga dengan Netto Register Tonnage adalah ukuran volume ruangan pada kapal yang berguna atau menghasilkan pendapatan. Atau dengan kata lain, net tonnage adalah ukuran volume ruang muat kapal, di mana satuan dari net tonnage adalah ton. Net tonnage atau NT bisa kita hitung dengan persamaan yaitu K2 kali dengan VC kali dengan 4T per 3H kuadrat ditambah dengan K3 kali dengan N1 plus N2 dibagi 10. Dan net tonnage memiliki satuan yaitu ton, di mana nilai K2 dapat kita hitung kembali dengan persamaan 0,2 ditambah dengan 0,02 log VC, dan K3 bisa kita hitung dengan persamaan 1,25 kali dengan GT ditambah 10.000 dibagi dengan 10.000, dengan nilai VC yaitu total volume ruang muat kapal dalam satuan meter kubik, H adalah depth atau tinggi kapal dalam satuan meter, T adalah syarat air atau draft dalam satuan meter, N1 adalah jumlah penumpang dalam kabin yang tidak lebih dari 8 tempat tidur, dan N2 adalah jumlah penumpang lainnya. Nilai N1 dan N2 jika di bawah 13, maka nilai N1 dan N2 diambil sama dengan 0, sehingga nilai dari K3 kali dengan N1 plus N2 dibagi 10 akan menjadi 0. Dalam perhitungan ini, nilai gross tonnage diperoleh dari hasil perhitungan sesuai dengan rumus sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan net tonnage ini adalah, yang pertama adalah faktor 4T per 3H kuadrat tidak boleh diambil lebih dari 1. Yang kedua, hasil K2 kali dengan V total kali dengan 4T per 3H kuadrat tidak boleh kurang dari 0,25 GT, dan net tonnage tidak boleh kurang dari 0,3 GT.